Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan. Lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Bidasi lagi bagi Raja kita, haleluya. Mari naikkan segala pujian syukur hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia yang luar biasa, kekal selama-lamanya. Suci katakan amin. Haleluya. Bersama berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur
duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari membuka hati buat firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hambamu, urapi hambamu, urapi kami yang belajar begini Tuhan. Kerinduan kami dibekali oleh firman-Mu. Kami diajar untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Haleluya. Mari nyatakan bersama. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang hidup. Engkau permata bagi kami, Engkau tak tergantikan bagi kami. Haleluya. Kami mau mengakui Engkau bersama-sama. Katakan lagi. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, amin, dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Kami mau indah Tuhan, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari sama-sama. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Ya Tuhan, ini doa kami. Engkau tidak tergantikan. Engkau tidak tergantikan Tuhan. Amin. Menjadikan kami pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Yes. Dan semakin indah. Lagi nyatakan Yesus Allah, Yesus Engkaulah. Perlahan kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah
Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan pada pagi hari ini. Sembah Dia sejenak Bapak Ibu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Mari menyembah Tuhan sejenak pada pagi hari ini. Naikkan syukurmu, naikkan ucapan syukurmu. Mari bersyukur. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan sungguh baiknya Tuhan terhadap kami hari ini. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu itulah yang berkuasa atas kami. Firman-Mu itulah yang merubah kami. Dan firman-Mu itulah yang membalut hati kami yang terluka. Terima kasih Tuhan. Mempersiapkan kami semua menyambut firman Allah di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Boleh sama-sama kita berkata, sebelum duduk berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan salam kanan kiri dulu saudara. Kyonghi, Kyonghi saudara ya. Ya Kyonghi Bapak Ibu, semua kesehatan, kelancaran, semua dilimpahkan kepada kita. Puji Tuhan saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bicara perubahan hidup oleh karakter Kristus. Kenapa kita harus berubah? Kok tidak kita cukup sama saja Pak? Ya seperti Tuhan Yesus dulu sekarang selamanya sama, tidak pernah berubah. Yaitu Tuhan saudara. Kalau manusia itu harus berubah. Kenapa kita harus berubah? Ya berubah itu ada dua Bapak Ibu. Berubah yang lebih baik atau berubah yang lebih buruk. Sama-sama berubah. Tapi gereja mengajarkan bukan berubah yang lebih buruk. Tetapi berubah lebih baik. Karena itu subtema pada pagi hari ini saya akan berbicara yaitu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah dalam bahasa asli menggunakan kata yaitu adalah telema. Artinya isi hati Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Apa kemauan Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Untuk itu kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang kelima.
2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga yang kelima, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, berbohong, dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, kasih menjadi kering, kasih menjadi dingin. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak setia, tidak loyal. Tidak berpikir panjang, berlagak sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita kembali di ayat yang pertama. Saudara, pada akhir-akhir zaman, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Poin yang pertama saya akan bicara yaitu adalah masa sukar. Saudara, masa yang sukar ini bukan hanya bicara keadaan yang sukar. Masa yang sukar ini Bapak Ibu bukan bicara kehidupan yang sukar. Tapi dalam kitab 2 Timotius saudara, masa yang sukar itu digambarkan adalah keadaan karakter manusia yang semakin tidak baik. Di situ disebutkan adalah masa sukar. Jadi bukan masa sukar itu hanya bicara mungkin sakit penyakit belum disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin kehidupan kita semakin tidak baik. Mungkin ada orang yang hidupnya semakin susah dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting saudara, masa yang sukar itu bicara adalah karakter manusia yang semakin tidak baik. Diterangkan di 3 ayat saudara, manusia mencintai diri sendiri. Manusia itu berkhianat. Manusia itu sombong. Manusia itu suka gosip. Manusia itu tidak lebih baik. Dan itu terjadi masa yang sukar. Untuk itu kenapa kita harus berubah lebih baik saudaraku? Karena dunia ini saudara pada akhir zaman akan terjadi satu kondisi karakter mental seseorang yang tidak lebih baik. Terjadi masa yang sukar. Bahkan ironisnya, di ayat yang kelima, mereka orang-orang yang 3 ayat tadi Bapak Ibu, yang hidupnya tidak baik, hidupnya sombong, yang hidupnya dan lain sebagainya. Mereka menjalankan ibadah. Celakanya ini menghampiri orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang punya iman, orang yang punya Tuhan. Mereka beribadah, tetapi kehidupannya tidak lebih baik, bahkan karakternya tidak lebih baik. Maka untuk itu, kenapa kita harus berubah lebih baik? Saudara, kehidupan yang tidak baik, itu dikarenakan karakter yang tidak baik. Saya ulangi perkataan saya, kehidupan, keadaan yang tidak baik, itu disebabkan oleh karakter kita yang tidak lebih baik. Ketika rumah tangga,
kehidupan itu mungkin sukar dijalaninya. Kenapa? Karena anggota rumah tangganya tidak mau merubah karakter lebih baik. Suami istri dan anak saling angkuh. Suami istri dan anak dan orang tua tidak mau mengalah dan tidak memiliki kasih dalam keluarganya. Sehingga keadaan tidak lebih baik. Maka percayalah, kalau kita ingin merubah keadaan lebih baik, maka rubah dululah karakter hidup kita. Kalau keluarga kita ingin lebih baik, maka rubahlah karakter anggota keluarga kita. Kalau gereja kita ingin lebih baik, maka rubahlah jemaat Tuhan dan pengerja memiliki karakter lebih baik. Saudara, masa yang sukar tidak bisa kita hindari. Karena dunia itu sudah dinubuatkan dan dikodratkan untuk mengakhirinya. Nanti akan datang satu masa yang sukar. Maka orang percaya hari ini memiliki tanggung jawab. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Katakan amin dulu saudara. Kita harus hidup lebih baik. Kita harus menjadi orang Kristen yang lebih baik hari demi hari. Kita masuk di poin yang kedua saudara. Yaitu bicara adalah melakukan kehendak Bapa. Ini akan saya jadikan subtema pada pagi hari ini. Kita buka firman Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengasihi dunia, dunia itu bicara apa? Daging. Bicara tadi karakter-karakter manusia yang tidak lebih baik. Kalau kita hidup di dalam dunia, kalau kehidupan manusia kita semakin jelek dan semakin kotor, maka kelamaan kasih akan Bapa itu semakin pudar bahkan hilang. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia harus meninggalkan daging dan dunia ini. Tidak mungkin orang yang hidup di dalam dunia, orang yang mengasihi dunia, orang yang karakternya semakin tidak baik, di dalam mulutnya dia bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan. Sekalipun kasih Bapa tidak pernah hilang untuk kita. Tapi kasih kita terhadap Bapa akan pudar dan hilang selama-lamanya. Hanya cuma satu Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, tinggalkan dunia. Kalau kita mengasihi Tuhan, jadilah pribadi yang lebih baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, miliki perubahan hidup dengan karakter Kristus. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita hidup di dalam sedang kelenyapan dunia. Kita hidup ini di akhir penghujung. Sedang lenyap di dalam keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bicara kehendak Allah lagi, saudara. Isi hati Tuhan, keinginan Tuhan. Kalau kita menjadi pribadi yang melakukan kehendak Allah,
Kalau kita hidup yang menghidupi kehendak Allah, maka janjinya bukan hanya 2023, bukan hanya 2024, bukan hanya 2025, tapi saudara dan saya akan hidup selama-lamanya. Jadi untuk apa saudara kita tahun ini kita ketakutan menghadapinya? Ada orang yang sangat ketakutan, tahun ini aku gak ngerti. Dan ketakutan yang sama juga mungkin kita rasakan hari ini saudaraku. Tapi rema 2023, Tuhan memberikan satu rema kepada saya. Bahwa tidak usah takut menjalani hidup, menjalani tahun. Fokus saja jemaat Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Maka kita akan hidup bukan 1-2 tahun, tapi selama-lamanya. Nah, bicara kehendak Tuhan saudara, kita harus mengerti apa sih kehendak Tuhan. Banyak. Di dalam pekerjaan spesifik, dalam kehidupan keluarga spesifik. Tapi gereja mengajarkan apa sih kehendak Tuhan. Kita buka firman Allah Bapak Ibu. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 hingga yang ke-11. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ternyata kehendak Allah dalam hidup kita supaya kita tidak binasa, saudaraku. Supaya kita tidak masuk dalam maut. Dia menghendaki saudara dan saya itu boleh berbalik dan bertobat. Maka mimpi atau penglihatan dari gembala kita itu selalu terngiang-ngiang di pikiran dan di hati saya. Bicara akhir zaman. Bicara sebuah tangga yang menuju ke surga. Pendeta, pengkhotbah, WL, jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh melayani. Bertahun-tahun dia bangun tangga-tangga pelayanannya. Dalam satu penglihatan, di ujung tangga itu, ternyata ada sebuah jurang dan maut. Di ujung tangga itu saudara, yang dirasanya adalah menuju surga. Ternyata di ujungnya adalah sebuah jurang. Ketika itu gembala bertanya, kenapa Tuhan? Mereka bertahun-tahun melayani Tuhan. Mereka berhari minggu, setiap minggu datang gereja memuji Tuhan. Mereka bertahun-tahun berkhotbah di mimbar. Tapi ujungnya mereka tidak masuk surga. Kata Tuhan, mereka tidak melakukan kehendak-Ku. Saudara, kalau kita sudah berapa lama jadi orang Kristen? Kita sudah berapa lama melayani Tuhan? Tapi kalau ujung-ujungnya kita tidak masuk surga. Berapa sering kita pelayanan, tapi kalau ujung-ujungnya kita masuk ke jurang maut. Apa enggak ngeri saudara? Dan itulah yang membuat hidup saya hari ini. Ketika hidup kita harus berubah lebih baik. Ketika hidup kita harus melakukan kehendak Allah. Sekalipun itu melawan kehendak kita. Kehendak manusia itu bicara epitumia, keinginan. Yesus ketika dia berdoa Taman Getsemani, dia punya epitumia.
Dia punya keinginan supaya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Yesus ingat bahwa dia datang ke dunia itu kenosis. Yaitu bicara pengosongan diri. Maka dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Sehingga apa yang dia katakan, biarlah kehendakmu, biarlah telema yang terjadi dalam hidupku. Sekalipun itu melawan kedagingan kita. Ayat yang 10 kita baca dulu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Gak ada yang tahu. Kalau kita bermain-main kasih karunia, gak mau bertobat dan berbalik ketika hari Tuhan datang, gak ada kesempatan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Semua hilang. Uang kita hilang. Semuanya hilang. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Ini menekankan betapa kehancuran dunia itu sangat ada dan akan ada. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tidak ada cara lain, saudaraku. Kalau engkau dan saya ingin diangkat oleh Tuhan, kita harus hidup suci dan saleh. Kita harus telema. Kita harus kenosis. Mengosongkan diri kita. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia punya telema. Tidak ada. Dia punya yang namanya epitumia. Keinginan supaya tidak masuk dalam dapur perapian. Pasti tentunya. Tapi karena dia merasa dia adalah hamba. Dia harus kenosis. Maka apa yang dia katakan? Sekalipun Tuhan tidak menolong kehidupanku, aku akan tetap datang menyembah Tuhan. Sekalipun Ayub hancur lebur dalam keluarganya, dalam usahanya, sakit penyakit. Sampai Ayub katakan, pada akhirnya aku mengerti. Bapak Ibu, jika lembah kekelaman itu adalah kehendak Tuhan, maka saudara dan saya harus menjalaninya. Jika kehendak Tuhan itu adalah lembah kekelaman seperti Ayub, maka kita harus datang untuk menghadapinya. Percayalah, sekalipun di lembah yang paling dalam, sekalipun dalam gudang perapian yang paling panas sekalipun, kalau itu kehendak Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Hari ini mungkin penyakit datang silih berganti. Kita belum disembuhkan. Atau mungkin keadaan hidup kita tidak semakin baik. Coba tanya kepada Tuhan, apakah itu kehendak-Mu dalam hidup saya? Kalau itu kehendak Tuhan, kita gak usah takut, saudaraku. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, kita gak usah takut. Kita akan hidup selama-lamanya. Kita pasti akan tetap hidup walaupun api itu menghanguskan tubuh dan darah kita. Maka di sisa-sisa akhir hidup ini, saudara harus mengejar kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, epitumia. Tetapi menurut kehendak Allah. Supaya di waktu sisa ini kita harus melakukan kehendak Allah. Makanya kalau ulang tahun, kalau dengan teman panjang umur,
panjang umurnya. Kalau saya sama istri saya, pendek umurnya. Loh iya dong Pak, umur kita digariskan Tuhan sedemikian. Kalau tahun-tahun semakin masih hidup kan semakin pendek umur kita. Selalu kerinduan saya di sisa akhir hidup saya mau melakukan kehendak Tuhan. Kita buka lagi Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan hidup kita masing-masing. Janganlah seperti orang bebal, tahu firman tidak melakukan, tahu kehendak tapi tidak mau melakukan, tidak mau kenosis, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Ini bicara waktu yang ada, waktu yang sisa. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah, ada upaya, ada usaha, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan lagi. Penting sekali Pak untuk di sisa akhir hidup ini kita melakukan kehendak Tuhan. Bahkan satu firman Tuhan terakhir saudara. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan apa saudara? Kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ketika Yesus mengatakan demikian, dia tetap konsisten dengan kenosisnya. Dengan pengosongan dirinya. Maka tidak ada alasan dia itu adalah bukan Tuhan. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaan dan melakukan kehendak yang mengutus aku. Itu kan kata Tuhan di Yohanes 4. Yohanes 6 juga mengatakan apa? Melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu yang aku lakukan. Maka hari ini masuk surga bukan bicara Tuhan, Tuhan. Berseru Tuhan, Tuhan. Saya punya beberapa kesempatan juga bertemu dengan teman-teman pelayanan. Ketika di jalan biasa, suami istri saya di belakang saudara. Dia luput dari kecelakaan. Tuhan tolong, darah Yesus menguasai saya. Dikit-dikit bilang Tuhan, Tuhan, ada cecak Tuhan, kecoa Tuhan. Setelah pelayanan, dengar khotbah dia tidur. Saya juga bilang, Bu, darah Yesus, Tuhan menyembuhkan ibu. Pak, bukan yang seru Tuhan, Tuhan masuk surga loh Pak. Masuk surga itu apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Kita baca ayat 22. Pada hari terakhir sisa yang ada. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Garis bawahi kata akan berterus terang. Tuhan akan jujur membuka semuanya. Kepada mereka yang melakukan mujizat, mereka yang bernubuat, mereka yang berseru Tuhan, Tuhan. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Kenapa disebut orang jahat? Sekalipun perbuatannya baik, dia mengusir setan, dia mengadakan mujizat, dia menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan mengatakan dia jahat. Karena apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena perbuatan walaupun dilihatnya adalah sebuah kebaikan. Tapi kebaikan itu bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu ingat Musa. Ketika bangsa itu mengalami kekeringan dan kehausan. Bangsa itu berseru-seru kepada Musa. Maka Musa dengan amarahnya mengetukkan tongkatnya di batu. Dan batu itu muncul air. Apakah itu tidak ada mujizat? Itu ada mujizat, Pak. Maka sampai Tuhan mengatakan apa? Engkau tidak menghormati aku. Tuhan berterus terang kepada Musa. Sekalipun di depan bangsa Israel, Tuhan tidak berterus terang. Maka air sumur itu menjadi pahit dan menjadi air sumur mara. Penyebab Musa tidak bisa membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Karena Musa tidak bisa menjaga mulut dan menghormati Tuhan. Mungkin hari ini banyak mujizat yang kita lakukan. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tapi Tuhan belum berterus terang. Maka hari ini mujizat itu bukan kehendak Tuhan yang utama. Mujizat adalah bagian dari kehendak Tuhan. Orang Kristen tidak boleh gila mujizat. Dia harus gila mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau iman kita hanya mujizat, mujizat dan mujizat. Kapan? Padahal kehendak Tuhan dilakukan, maka akan ada kehidupan dan mujizat. Percaya Pak, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, mujizat akan menyertai orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi jangan gila mujizat. Dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Ini gak masuk surga. Mujizat tidak membawa kita masuk surga. Mujizat tidak menjamin kita masuk surga. Mujizat itu saudaraku, di dalam Alkitab, tujuan dari mujizat adalah pertobatan. Bapak Ibu lihat semua kisah-kisah mujizat. Orang sakit disembuhkan. Apa kata Yesus? Pulang bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Itu pertobatan. Nah kita diberi mujizat. Pulang gak bertobat. Malah berubah lebih buruk. Saudaraku. Jangan pernah gila mujizat. Tapi gilalah melakukan kehendak Tuhan. Itu yang masuk surga. Jadi hari ini, kalau sampai gak diangkat Tuhan, kita menderita Pak. Itu kerinduan saya. Maka mimpi itu selalu saya pegang di hati dan di pikiran saya. Kalau sampai itu terjadi di kehidupan saya, bagaimana? Melayani, sungguh-sungguh, berkorban. Tapi pada ujungnya, masuk dalam maut. Saya rindu Bapak Ibu dan saya hari ini. Ketika jadi orang Kristen, Bapak Ibu diangkat sama Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan Pak. Lakukan apa isi hati Tuhan. Tidak usah takut menjalani hidup. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah di sini ada orang-orang yang kurang mujizat? Saudara hidup berapa tahun hari ini? 50, 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Apa enggak ada mujizat? Banyak bukan? Melimpah bukan? Hidup kita sampai hari ini pun tidak pernah luput dari mujizat Tuhan.
Karena itu hidup ke depan, kita tidak usah gila mujizat. Tahun yang penuh mujizat. Bagi saya, tahun melakukan kehendak Tuhan. Itu saya pegang janji Tuhan. Di situ saya terus mengingatkan kepada semua orang bahwa hari ini orang Kristen harus berubah lebih baik. Orang Kristen harus semakin lebih baik. Orang Kristen harus melakukan kehendak Tuhan. Maka dia akan hidup untuk selama-lamanya. Harus saleh. Harus suci dalam hidup. Mungkin melawan kedagingan saudara. Mungkin sakit. Mungkin butuh perjuangan. Tapi kata Efesus mengajarkan, usahakanlah. Kelihatannya menderita, tapi usaha dulu. Berjuang dulu. Maka hari ini dalam pelayanan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi pelaku kehendak Tuhan. Meskipun itu menderita, meskipun banyak sekali tantangan yang saya alami, meskipun banyak pergumulan yang tidak henti dalam hidup saya, tapi saya mau menjadi pelaku firman itu. Pegang janjinya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tundukkan kepala kita. Hari ini firman-Nya mengajarkan kepada kita akan terjadi masa yang sukar. Bukan kehidupan yang sukar. Bukan keadaan yang sukar. Tapi masa yang sukar itu menggambarkan manusia yang semakin tidak baik. Dia semakin jahat. Mencintai diri sendiri. Dia semakin angkuh. Dia semakin tidak mempedulikan agama. Dia semakin hancur. Dan itulah masa yang sukar. Dia bukan terjadi di luar orang yang memiliki agama. Justru terjadi dalam kita ini orang yang punya Tuhan dan beribadah. Itulah masa yang sukar. Maka gereja harus merubahnya. Orang Kristen harus merubah kehidupannya. Lebih baik, dan lebih baik. Dunia boleh semakin tidak baik. Keadaan boleh semakin tidak baik. Karakter dunia semakin tidak baik boleh saja terjadi. Tapi orang Kristen harus lebih baik hari demi hari. Hari ini Pak, cuman satu. Lakukan kehendaknya. Masa sukar terjadi. Waktu yang sisa ini sudah akan cepat datang. Waktu yang sisa ini akan datang juga penghujung hidup kita. Dia mau menghendaki kita berbalik dan bertobat. Tinggalkan dosa-dosa saudara. Tinggalkan masa lalu saudara. Apa enggak ngeri ketika kita diangkat Tuhan tidak jadi dimasukkan ke jurang? Pelayananmu harus murni. Pelayananmu harus menjadi pelaku kehendak Tuhan. Kita harus berkhotbah menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Kita harus melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya.
begitu berat, masalah datang silih berganti. Sadrak, Mesak, Abednego, Ayub, Abraham, semua punya yang namanya kehendak masing-masing. Bahkan Tuhan pun di dunia, ketika dia berdoa Taman Getsemani, masih memiliki epitumia. Tapi Tuhan sadar, dia harus kenosis, mengosongkan dirinya. Maka makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Itu janjinya. Maka engkau dan saya, saudara, hari ini, di akhir-akhir hidup kita, di penghujung hidup kita, di sisa-sisa waktu hidup kita, pergunakanlah yang baik. Usahakanlah kita mengerti kehendaknya. Ada perjuangan, ada tantangan, ada pergumulan, kerjakan yang baik. Jangan-jangan pergumulan itu adalah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan-jangan lembah kekelaman itu adalah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan-jangan penyakit itu adalah kehendak Tuhan dalam hidupmu seperti Ayub. Hari ini jangan gila mujizat. Mujizat tidak membawa kita masuk surga. Jadi orang Kristen harus cinta kehendak Allah. Jadi orang Kristen harus melakukan kehendak Allah. Sampai kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Tetap kuat Bapak Ibu. Tetap jalani hidup ini. Tidak usah takut hari ini. 2023, 2024, 2025, 2026. Engkau akan hidup selama-lamanya. Selama kita melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan Mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Kita dari awal ulangi makananku sampai kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Makananku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapat. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapat. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama. Mari lebih semua lagi. Sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan
makananku ialah melakukan. Ialah melakukan kehendak Bapa. Selesaikan pekerjaannya. Makananku ialah menyelesaikan. Ulangi lagi. Makananku melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyatukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sama-sama katakan, sampai ku dapat. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapat, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi sama-sama. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama. Sekali lagi, sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Kami menaikkan doa syafaat kami untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja bersatu, rukun, dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dekapkan kedua tanganmu di dada. Firman-Nya mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita,
dan dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara kita, menginsafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan saudara dan saya saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita semua. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia kebenaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru.